Yang di YouTube ada, Masya Allah, Anda jauh masih mau mendengar, ada orang dekat gak mau datang. Itu luar biasa gitu kan. Ada pahalanya. Ada pahalanya, pahala dia dari belajar, ada perubahannya, ada materi dia catat, dia pelajari, itu pahala besar sekali. Mana yang lebih utama, mendengar murattal atau kajian? Bergantung kebutuhannya. Kalau dari tingkat keutamaannya, kajian lebih utama. Karena kajian itu memberikan pemahaman ilmu. Sedangkan ilmu hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan sholat, kalau ada sholat sunnah dengan ada thalabul ilmi, itu thalabul ilmi lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat sunnah, lebih tinggi. Nah, mendengarkan murattal, kalau sekedar Anda mendengarkan dengan memahami isinya, itu lebih penting memahami isinya. Saya beri contoh begini misalnya, kalau ibu mendengar murattal ada pahalanya nggak? Halo? Kalau tidak tahu katakan Allah alam, gitu. Baik, kalau baca murattal ada pahalanya. Baca murattal ada, setiap hurufnya berapa? 10 kebaikan. Lihat, baca ada pahala, ketika baca 10 kebaikan. Kalau Anda cuma mendengar saja, dapat pahala dari situ, pahala mendengarkannya. Ya, ada 2 ayat di sini yang paling menarik. Satu, Quran surah ke-8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ada orang kalau dia mendengar bacaan-bacaan Quran bertambah keimanannya. Ini ada orang-orang tertentu yang ketika mendengar murattal Quran ada getaran pada imannya, nah itu melahirkan pahala lebih dibanding dia. Ya, pahala lebih. Ada yang kedua, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran kepada Anda, maka simak dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi orang yang mendengarkan bacaan Quran mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Anda mendengar murattal Quran, rahmat Allah diturunkan kepada Anda. Tapi Anda mendengar taklim, Anda mendapatkan 4 yang diberikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang tidak diberikan kepada selainnya. Apa itu yang 4? Di hadis Muslim nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Enggak pernah orang kumpul di satu tempat di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Dia kemudian bertilawah Al-Qur'an wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka membahas itu, berdiskusi, taklim dalam konteks kita. Illa, kecuali diberikan 4 hal. Ghasyiyatuhum rahmah. Allah akan menaungkan rahmatnya bagi orang itu. Anda mendengar bacaan murattal Quran, rahmat Allah diturunkan. Anda ikut kajian, ikut taklim, rahmat Allah dinaungkan pada Anda. Lihat sini, apa bedanya naungan dengan turun? Perhatikan, ini satu tempat. Rahmat Allah turun. Kalau turun itu kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan? Halo? Baik ya? Ini kalau masuk di sini yang lain kan nggak kena kan? Tapi kalau dinaungi itu kan semuanya kena. Perhatikan, Anda mendengar bacaan Quran, rahmat Allah turun pada Anda, yang di sana belum tentu dapat. Tapi kalau taklim, rahmat Allah dinaungkan, semua kena naungan. Satu. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah, ketenangan pada jiwa orang yang belajar. Ketenangan. Orang Anda mendengar bacaan Quran, iman Anda meningkat. Ada getaran pada jiwa. Tapi kalau Anda mendengarkan bacaan-bacaan dari taklim, dari pelajaran, bukan cuma meningkat iman, tapi ada ketenangan dalam diri Anda. Ini hadis, kata para ulama, menunjukkan 2 hal. Satu, faidah taklim, mendapatkan kelebihan lebih. Yang kedua, memberikan gambaran taklim yang benar. Taklim yang benar itu berdampak pada ketenangan jiwa. Jadi kalau Anda belajar dimanapun tidak membuat hati Anda tenang, jauh dari Allah, berarti taklim Anda belum sempurna. Tinggalkan, cari yang lebih baik. Termasuk dengan saya, kalau saya tidak memberikan materi yang bisa menenangkan jiwa Anda, mendekatkan Anda kepada Allah, tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Saya tidak akan katakan harus ikut dengan saya, tidak. Cari guru lain, ambil faidahnya, dan dekatkan diri Anda dengan Allah. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Orang yang ikut ta'lim itu dikerumuni oleh malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai ta'limnya di sekitar makhluk yang ada di sekitarnya. Anda bayangkan, Anda mendengar murattal Quran cuma mendapatkan 1, rahmat Allah. Tambahan bonusnya getaran jiwa. Tapi kalau Anda ikut kemudian ta'lim, pengajian dan sebagainya, dan sifat pengajiannya benar, maka 4 diberikan, 1:4. 1:4. Ya, apalagi dalam bacaan kemudian taklimnya itu disinggung tentang ayat-ayat Allah, dibacakan juga, pahalanya ada, plus lagi dengan yang lainnya dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, ada kemuliaannya walaupun mungkin tidak sama dengan yang datang. Ya, yang di YouTube ada, Masya Allah, Anda jauh masih mau mendengar, ada orang dekat gak mau datang. Ya, itu luar biasa gitu kan? Ada pahalanya. Ada pahalanya, pahala dia dari belajar, ada perubahannya, ada materi dia catat, dia pelajari, itu pahala besar sekali. Ada pahala besar sekali, walaupun dia tidak hadir ke tempatnya. Ya, ada pahalanya. Jadi pertama, pahala dari pelajaran dia.
pahala dari penyimakan dia, pahala tekad dia berubah, pahala setiap dia menulis, pahala dia mengamalkan. Ada banyak sekali. Ya kan kaidah fikihnya begitu. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Ya kan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu, maka itu menjadi hal yang melekat pada dirinya. Saya nggak bisa datang, tapi saya punya perangkat ini, saya kerjakan lewat itu. Atau ma'ala yu'khadhu kulluhu la yutruku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Saya nggak bisa datang, tapi saya bisa simak dari sebagian tayangannya. Boleh, silakan. Itu ada pahalanya untuk kita semua. Ada pahalanya insya Allah. Tapi kalau Anda masih bisa hadir dan bisa Anda jangkau, maka pahalanya lebih banyak lagi. Ada di Ibnu Majah nomor hadis 233. Riwayatnya dari Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, satu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, bersiap-siap menempuh jalan untuk belajar sampai datang ke tempat tujuan, setiap langkahnya akan dihitung kata Nabi untuk meringankan langkahnya ke surga saat di akhirat. Yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilmi. Dan para malaikat kalau Anda tahu, sejak Anda berangkat dari tempat Anda tinggal itu membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada Anda sampai Anda pulang lagi. Ya, hanya dijadikan gaib, tidak tampak pada pandangan kita oleh Allah supaya kita nggak khawatir. Kalau ditampakkan malaikatnya begini, Anda nggak akan berangkat tuh. Anda di rumah aja. Kenapa? Ada malaikat. Masya Allah. Baik ya. Baik, itu belum selesai. Dan kemudian yang ketiga, seluruh penghuni langit dan bumi sampai hatal hitan allati fil bihar, sampai paus-paus hiu-hiu yang ada di lautan, yastaghfirun li talibil ilmi, memohonkan ampunan kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Ini saat kita belajar ini, Anda jangan kira ya semua ahli langit dan bumi yang beriman kepada Allah, bahkan hewan-hewan itu memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Tapi bukan yang biasa yang mau merubah dirinya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pelajaran-pelajaran yang menjauhkan Anda dari Allah. Hati-hati. Anda ngaji, tapi dalam pelajaran itu Anda diminta menjauh dari Allah. Semua agama sama, kita mesti menyamakan. Nah, itu bukan, itu nggak ada manfaatnya. Ada keburukan di situ. Paham ya? Baik. Makanya hasil orang taklim benar itu dengan yang tidak benar itu lain. Kalau orang taklimnya benar walaupun banyak macet, nggak ada begitu pulang halangin ambulan misalnya, itu nggak ada. Ya, pasti baiklah, semuanya baik. Jadi saya tidak ingin ada orang-orang yang belajar kemudian, apalagi belajar dengan kita sama-sama nyakiti orang lain. Tidak boleh ada. Tidak boleh ya. Jadi walaupun Anda parkir nanti berikan kesempatan supaya berangkat dengan baik dan sebagainya. Ada yang mencela, balas dengan kebaikan. Ya, jangan diolok-olok. Yang salah itu perbuatannya, bukan orangnya. Ya, Anda tahu Firaun? Tahu, kita dengar di Quran disebutkan namanya Firaun, zalimnya luar biasa. Tapi pernahkah Allah menyebutkan nama aslinya? Tidak. Inisialnya aja. Firaun kan dari Faraoh, Raja Mesir. Gak pernah disebutkan namanya. Karena yang salah bukan namanya, yang salah perilakunya. Antum lihat Fir'aun, jahatnya luar biasa. Begitu dikoreksi, kesalahannya dikoreksi. Namanya gak disebutkan, nama aslinya. Ada orang tidak sejahat Fir'aun, tapi antum celah namanya luar biasa. Digunjingkan, dibully habis-habisan. Antum tuh mau bully orang atau mau memperbaiki kesalahan orang? Itu harus dilihat lagi gitu kan. Coba cek kembali. Nanti begitu sudah selesai minta maaf, materai 6.000 dan sebagainya. Kan gak jelas seperti itu. Untuk apa gitu kan? Untuk apa?